di mata kuliah. Ketemunya kan algoritma. Kalau matematik ketemunya di mata kuliah manapun teorema ya, teorema bukti kan dituntut untuk bisa membuktikan teorema matematik ya. Kalau di komputer dituntut untuk bisa bikin algoritma untuk memecahkan suatu masalah ya. Oke. Nah, jadi begini. Di algoritma ini hmm, apa namanya? Disediakan tumpukan yang masih kosong, tumpukannya masih kosong. Nah, tumpukannya ini nanti dipakai untuk menampung apa ya nanti ya, untuk menampung apa. Nah, sekarang di sini pakai apa namanya kondisional ya, jika maka ya, while and while ya. Dan ini jika mirip dengan if then juga, cuman beda beda susunannya aja kan, yang beda susunannya saja antara if then dengan while and ya kan, if then while and kan. Nah, while bilangan positif, bilangan lebih besar dari 0, artinya bilangan ini adalah suatu variabel yang ini isinya bilangan ya, yaitu bilangan yang mau dikonversi. Jadi bilangan yang pertama kali dicek lebih besar dari 0 apa tidak itu adalah bilangan yang mau dikonversi. Ya. Bilangan yang mau dikonversi ke bilangan biner di sini. Ini khusus biner ya. Nanti untuk ke oktal dan untuk heksa analogi gitu ya. Kalau ke oktal kan tinggal dibagi 8. Kalau ke heksa kan tinggal bagi 16 ya. Caranya sama. Ya. Jadi apakah bilangannya lebih besar dari 0? Kalau iya, maka antara while dan end while di sini ada 3 perintah, maka 3 perintah ini dikerjakan secara sekuensial. Urutannya seperti ini ya, urutan mengerjakannya. Ini dulu, baru ini. Nggak boleh bolak-balik. Ya. Karena ini saling terkait. Nah, kalau bilangan yang bilangan yang mau dikonversi itu lebih besar dari 0, maka dilakukan proses ini. Yang pertama adalah digit. Jadi juga apa namanya menyimpan apa di sini disiapkan suatu variabel yang namanya digit. Digit ini dipakai untuk menyimpan yaitu sisa pembagian bilangan bulat tadi, bilangan desimal sih ya, tidak harus bulat ya. Bilangan bulat, bilangan desimal artinya ya. Bilangan desimal karena tidak harus bulat dengan 2. Ya, sekali lagi variabel digit ini dipakai untuk menyimpan sisa pembagian. Bukan hasil ya, bukan hasil. Bagi contoh, 20 dibagi 2, hasilnya berapa? 20 bagi 2. Hasil. 20 bagi 2, hasilnya 10, Pak. 10, Pak. 10, sisanya 0, Pak. 0. Lah, 0. 0 itu yang disimpan di digit 0 ya. Jadi antara hasil dan sisa jangan keliru, jangan kebalik. Jangan kebalik. Oke ya. Nah, digit tadi dipakai untuk menyimpan sisa pembagian bilangan desimal dengan 2. Sisanya simpan di digit. Lalu yang ada di digit tadi itu dimasukkan ke dalam tumpukan. Jadi sisa pembagian dari proses pembagian yang pertama kali, bilangan yang awal yang mau dikonversi dibagi dengan 2 kalau mau ke biner. Yang pertama kali, sisanya itu ditaruh, disimpan, ditumpukan yang tadinya kosong, berarti di, posisinya ditumpukan paling bawah di dasar tumpukan ya, dasar tumpukan. Terus bilangan dibagi 2 tadi mempunyai hasil, mempunyai sisanya disimpan di digit, terus dimasukkan ke tumpukan gitu ya. Nah, sekarang di sini bilangan lagi nih, bilangan yang terbaru. Ya, ini bilangan yang terbaru adalah apa? Hasil pembagian bilangan bulat dengan 2 tadi. Hasilnya tadi. Jadi sebagai contoh tadi 20 bagi 2. Hasilnya adalah 10 hasilnya ya. Sisanya 0 kan. Nah, 10 itu ditangkap di bilangan yang terbaru. Jadi bilangan yang terbaru ini kan sama-sama bilangan ya. Cuman ini enggak huruf besar ya, ini yang huruf besar. Ya, sama. Jadi bilangan yang terbaru tadi, yang 20 tadi ya, bilangan yang ini adalah bilangan hasil bagi 20 dengan 2. Jadi bilangan yang di sini sekarang 10. Ya kan? 10. 10
Sekarang dicek lagi ke sini, di sini dicek lagi masih lebih besar 0 ya, maka diproses, masih diproses. 10 sekarang 10 dibagi 2. Ya kan? 10 bagi 2. 10 bagi 2 itu hasilnya 5, sisanya 0. 0 lagi ya, sisanya 0 lagi ya. 0 disimpan di digit. 0 disimpan di digit, lalu dimasukkan lagi ke tumpukan. Ya kan? Dimasukkan lagi ke tumpukan. Ya kan? Lalu berikutnya di sini bilangan. Bilangan yang sekarang ini adalah hasil pembagian bilangan 10 tadi dengan 2. Berarti 5 karena 5 ya. 5 ya. 5. 5 dicek lagi di sini lebih besar 0. Maka ini diproses lagi. Proses lagi. Proses lagi, digit adalah dipakai untuk menyimpan sisa pembagian. Sekarang 5. 5 dibagi 2. Hasilnya 2 ya. Sisanya 1. Sisanya simpan di digit. Simpan di digit, selanjutnya dimasukkan ke tumpukan. Jadi di tumpukan tadi isinya 0, terus 0, terus 1 ya. 0, 0, 1 ya. 0, 0, 1. Jadi tadi 5 dibagi 2, hasilnya 2, sisanya 1. Sisanya sudah masuk di tumpukan 1, lalu hasilnya disimpan di bilangan. Hasilnya tadi 2. Nah, sekarang bilangan nilainya 2. 2 ya. 2 masih lebih besar dari 0, maka diproses. Ini proses. Sekarang digit, itu sisa pembagian 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1, sisanya 0. Nah, sisanya 0, simpan di digit. Simpan di digit, masukkan ke tumpukan. 0 ya. Hasilnya tadi 1. 1 masuk disimpan atau merupakan nilai dari variabel bilangan yang terbaru. Jadi variabel bilangan terbaru sekarang nilainya 1. 1 masih lebih besar dari 0, masih diproses. Proses kan? Proses. Jadi sekarang digit adalah sisa pembagian. Sisa pembagian berapa? 1 tadi. Tadi 1 dibagi 2. 1 dibagi 2, hasilnya 0. Sisanya 1. Ya kan? 1 bagi 2. Yang dibagi lebih kecil dari pembaginya. Maka tidak mungkin punya hasil. Hasilnya 0, sisanya 1 ya. Sisanya 1, simpan di digit, lalu dimasukkan ke tumpukan. Ya. Tumpukan, lalu hasilnya tadi 1 bagi 2, hasilnya 0 ya. Hasilnya 0, berarti bilangan yang terbaru sekarang nilainya 0. Karena bilangan yang terbaru ini, hasil pembagian bilangan yang terakhir kali tadi dengan 2 ya. Bilangan ini sekarang nilainya 0. Dicek di sini, sudah tidak lebih besar dari 0 karena nilainya sudah 0. Ya sudah, berarti ini sudah tidak diproses lagi, tidak dikerjakan lagi. Ini 3 perintah ini tidak dikerjakan lagi. Sekarang ke sini. While tumpukan tidak kosong, tumpukan tadi isinya adalah apa namanya sisa hasil bagi dari pembagian yang pertama kali sampai pembagian yang terakhir kali. Betul ya? Ya. Nah, while tumpukan tidak kosong, maka sekarang dipop, dari tumpukan itu dipop, terus cara ngepopnya sama seperti tadi waktu membalik string tadi sama. Jadi yang diambil pertama kali ditulis paling kiri, diambil yang kedua ditulis di kanannya dan seterusnya. Ditulis disimpan di digit. Nyusunnya sama seperti membalik string tadi ya. Diambil pertama kali tulis paling kiri, diambil yang kedua di kanannya, ambil lagi dari tumpukan di kanannya lagi dan seterusnya sampai habis. Sampai habis, tampilkan digit. Nah, digit ini adalah hasil konversi bilangan desimal tadi, hasil konversi bilangan desimal tadi ke bilangan biner ya. Kalau tadi pembaginya 2 kan? Pembaginya kan 2. Nah, seperti itu. Seperti itu. Nah, algoritma ini analogi kalau Anda mau mengkonversi dari desimal ke bilangan berbasis 8, oktav atau oktal ya, maupun bilangan berbasis 16, heksadesimal. Caranya sama, jadi cuman pembaginya saja, tinggal disesuaikan pembaginya. Kalau oktal ya pembaginya 8. Kalau heksadesimal pembaginya 16. Udah beres ya, beres. Nah, ini contohnya secara manual seperti ini. Ini secara manual, contoh secara manual nih. Contoh secara manual. Jadi ini 20 bilangan yang mau dikonversi, bilangan desimal dan kebetulan bulat di sini, bulat ya. Bulat.
mau dikonversi ke bilangan biner, maka pembaginya 2. Baginya 2. Jadi 20 tulis di sini, pembaginya tulis di kirinya, hasil baginya taruh di bawahnya, sisanya di kanannya. Sisa. Ini sisa pembagian dari proses pembagian yang pertama kali. Nah, 0 ini tadi kan disimpan di digit ya. Terus masukkan ke tumpukan. Maka 0 ini yaitu sisa pembagian, proses pembagian yang pertama kali 0, simpan di tumpukan. Ini tumpukan ya, bawahnya nih ya, tumpukan ya 0 ya. Lalu berikutnya tadi hasil pembagiannya 10, 10 dibagi lagi dengan 2, hasilnya 5, sisanya 0. Sisanya tadi disimpan di digit, lalu di-push ke tumpukan. 0 lagi, 0 gitu kan. Terus berikutnya tadi hasil pembagiannya tadi 5, hasil pembagian yang terakhir hasilnya 5. 5 dibagi lagi dengan 2, hasilnya 2, sisanya 1. Sisanya ini disimpan di variabel digit tadi, terus di-push ke tumpukan. Berarti 1. Ya toh? 1. Berikutnya hasil pembagian yang terakhir kali tadi yaitu 2, yaitu hasil pembagian 5 dengan 2, hasilnya 2, sisanya 1 ya. Jadi hasil pembagian yang proses pembagian terakhir yaitu 2. 2 dibagi 2, hasilnya 1, sisanya 0. Sisanya ini masukkan ke tumpukan 0. Ya kan? Hasil pembagian terakhir tadi 1 ya. Tadi 1, 1 artinya masih lebih besar dari 0 ini. 1 dibagi 2, karena 1 itu lebih kecil dari pembaginya, maka hasilnya tentunya 0, sisanya 1. Nah, proses pembagian selesai, karena hasilnya sudah 0. Gitu ya. Sudah 0. Sudah 0. Jadi sisanya 1, dan hasil pembagian yang terakhir kali sudah 0, maka prosesnya ini stop. Prosesnya ini stop sesuai dengan algoritma tadi ya. Ya. Nah, sisa pembagian yang ini masukkan ke tumpukan. Nah, dari tumpukan ini pop, Anda lakukan pop pengambilan satu persatu secara sekuensial tadi, karena ngambil objek atau ngambil benda di tumpukan itu harus satu-satu, tidak boleh langsung ambil banyak, itu nggak boleh ya, satu-satu. Satu. Nah, seperti itu. Jadi diambil satu persatu, terus ditulis dari paling kiri, disusun. Yang ini di paling kiri, ini di kanannya lagi, dan seterusnya. Nah, hasilnya adalah ini. 1, 0, 1, 0, 0 berbasis 2. Jadi 20 itu sama dengan 101, 00 berbasis 2. Dan ini kalau kita cek benar ini. Yang ini adalah satuan untuk bilangan berbasis 2, berarti dikalikan 2 pangkat 0 ya, betul ya. Terus yang ini dikalikan 2 pangkat 1, lalu yang ini dikalikan 2 pangkat 2. Jadi 1 kali 2 pangkat 2, berarti 4. 1 kali 4, 4. 4 ya. Ini dikalikan 2 pangkat 3, tapi karena dikalikan 0, berarti tetap 0. Ini dikalikan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. 1 kali 16 ya 16. 16 tambah 4, 20. Pas. Jadi betul. Jadi konversi suatu bilangan ke bilangan berbasis lain itu bisa dibantu ya prosesnya itu dengan tumpukan seperti ini. Yang ditumpuk apa? Sisa pembagiannya, sisa dari pembagian. Nah, setelah ditumpuk sampai proses pembagian yang terakhir, Kapan proses pembagian yang terakhir? Manakala hasil baginya sudah 0. Manakala hasil baginya sudah 0. Itu ya. Terus setelah selesai, berarti tumpukannya sudah tidak ada tambahan angka lagi dalam hal ini ya. Angka dalam hal ini kan ya. Bendanya angka, datanya. Maka dari tumpukan itu dilakukan pop seperti tadi. Nah, hasil pop dari tumpukan itu tidak lain adalah hasil konversi atau berupa bilangan konversi dari bilangan bulat atau bilangan desimal yang tadi kita proses. Begitu ya, begitu ya. Ini soal nomor 1 dari tugas kelompok tugas 1. Nah, ini nomor 1.
Yang membalik string tadi nomor 4. Membalik string tadi nomor 4. Yang nomor 2 dan nomor 3 yang mana? Ini, nomor 2 dan nomor 3 ini. Nah, sebelum ke soal yang nomor 2 dan nomor 3, ini apa namanya, masalah-masalah yang lain yang bisa diselesaikan dengan menggunakan tumpukan. Yang pertama, yang berikutnya adalah mengevaluasi ekspresi aritmatika. Misalkan di sini diberikan ekspresi aritmatikanya seperti ini ya. Kurung buka biasa, 4 ditambah 7, kurung tutup biasa, kali 3, dikurangi 8 kali 5, ditambah 8 bagi 4. Ini ekspresinya ini benar apa enggak benar, kan gitu ya. Kapan ekspresinya benar? Ya tentunya kalau ada kurung buka, mesti ada pasangannya kurung tutup, gitu kan? Kalau kurung, pokoknya pasangannya ya sama. Kalau kurung bukanya itu kurung buka biasa, pasangannya ya kurung tutup biasa, sama. Kalau kurung bukanya itu kurung buka siku, kurung siku, maka pasangannya juga kurung siku tutup, gitu. Kurung tutup siku, ya. Kurung tutup siku. Kalau kurungnya itu kurung kurawal, maka pasangannya juga kurung kurawal gitu ya. Nah, jadi ini valid ini lah. Cara cara dari apa namanya, dari tumpukan, cara dari tumpukan mengevaluasi bagaimana? Ya sama seperti tadi, dari ekspresi aritmatika ini dipush ke tumpukan. Ya cara ngepushnya ya sama seperti tadi kita membalik string dari karakter paling kiri sampai karakter paling kanan. Setelah selesai dipop, ngepopnya satu-satu kan. Nah nanti baru ketahuan valid apa enggak. Jadi enggak valid itu tentunya biasanya kalau pasangan kurungnya tidak lengkap, ya kan ya. Ada kurung siku tutup, tapi kurung siku bukanya enggak ada. Nah, gitu kan. Atau kurung ya misalkan kalau enggak ada pasangannya berarti kan kurung buka dan kurung tutupnya jumlahnya berbeda ya. Misalkan seperti ini, yang contoh ini ekspresi. Nah, ini kan di sini kan kurung bukanya ada kurung buka biasa, kurung buka biasa, kurung buka kurawal, kurung buka kurawal ya. Maka kurung tutupnya ada 3 kan ya. Kurung bukanya kan ada 3. Biasa biasa kurawal. Maka apa namanya, tutupnya juga gitu. Kurawal biasa biasa ya. Jadi pasangannya harus Nah, jadi valid nggak validnya seperti itu. Oke, sekarang cara cara mengevaluasinya bagaimana? Ya sama seperti tadi, jadi dimasukkan ke tumpukan. Yang masuk tumpukan pertama kali kurung buka, kurung biasa buka. Nah, gitu kan. Berikutnya 4. Berikutnya lagi tanda plus. Berikutnya lagi 7. Berikutnya lagi kurung tutup. Berikutnya lagi tanda kali. Berikutnya lagi 3, ya kan? Berikutnya lagi tanda minus. Berikutnya lagi 8. Berikutnya lagi tanda kali. Berikutnya lagi 5. Berikutnya lagi tanda plus. Berikutnya lagi 8. Berikutnya lagi tanda bagi. Berikutnya lagi 4. Dah kan? Sudah ditumpuk kan ya? Sudah ditumpuk, ditumpukan, di stack. Sudah tumpuk. Nah, setelah itu di pop kan ya? Pop pertama kali nemu 4. 4 ya. 4. Pas baca 4 belum ada pertanyaan apa-apa. Berikutnya tanda bagi. Oh, tanda bagi. Tadi 4 terus tanda bagi. Artinya 4 tadi sebagai pembagi ya. Kalau 4 sebagai pembagi ada pertanyaan, yang dibagi berapa? Kan gitu. Yang dibagi berarti berikutnya ada 8. Oh, berarti 8 itu dibagi 4. Oke, 8 bagi 4. Lalu setelah 8 ada tanda plus. Plus. Oh, berarti 8 bagi 4 bisa langsung diproses, bisa langsung dihitung. Ya kan 4. Berarti 2 ya kan, 2 kan. Simpan lah ya, 2. Ada tanda plus, so berarti 8 bagi 4 yang hasilnya 2 itu sebagai salah satu suku ini ya, suku. Nah, setelah plus terus 5. Oke. Setelah plus 5, berarti apakah 2 langsung tambah 5? Belum bisa belum bisa memutuskan ya. Karena di depan 5 kita nggak tahu apa. Setelah 5 tanda kali. Oh, 5 kali. Berarti 5 ini berarti dikalikan sesuatu bilangan gitu ya. Nah, dikalikan bilangan berapa?
gitu kan? Nah, setelah kali 8. Oh, berarti 5 tadi kalikan 8, gitu kan? Kalikan 8. Tapi apakah kalikan 8 atau kalikan berapa? Karena di 8 di depannya 8 itu kita belum tahu. Setelah 8 dipop lagi ketemu minus. Oh, berarti 8 kali 5 tadi 40 tadi salah satu suku juga. Ini kan suku ya. Suku itu kan dari operasi penjumlahan atau pengurangan itu kan suku namanya. Penjumlahan pengurangan itu namanya suku-suku kan. Yang dijumlahkan itu suku. Jumlahkan kurangkan suku, ya kan? Suku. Berikutnya setelah minus dipop lagi angka 3. Angka 3, setelah angka 3 dipop lagi tanda bintang, tanda kali. Oh, berarti 3 dikalikan suatu bilangan. Setelah tanda kali diambil, ambil lagi tanda kurung tutup. Oh, berarti 3 tadi dikalikan dengan kelompok, karena ada kurung tutup berarti nanti ada sesuatu yang dikurung ya, ada kurung tutup nanti ada kurung buka. Maka yang dikalikan 3 itu adalah sesuatu yang ada di antara kurung tutup kurung buka. Nah, kita lihat antara kurung tutup kurung bukanya itu berapa. Setelah kurung tutup dipop, lalu dipop lagi 7. Setelah 7 dipop lagi plus. Setelah plus dipop lagi 4. Jadi belum ketemu kurung buka. Setelah 4 dipop lagi kurung buka. Habis ya. Oh, berarti yang dikalikan 3 tadi yaitu nilai yang ada di kurung buka kurung tutup, yaitu 4 tambah 7 11. Oh, berarti 11 kalikan 3 terus ini suku, ini salah satu suku dari tadi. Dari proses pengurangan dan penjumlahannya. Nah, seperti itu. Oh, berarti ini bisa diproses karena tidak ada yang apa namanya ya, tidak ada, bisa semua, artinya ada pasangannya semua kan, ada kurung buka, ada kurung tutup. Lalu ada operasi kali, ada yang dikalikan, ada yang dikalikan lah pokoknya. Paling kalau operasi kali kan paling tidak ada 2 yang dikalikan. Faktor pertama, faktor kedua, gitu kan. Lalu ada tanda bagi, ada yang dibagi, ada pembaginya. Ini beres. Jadi nggak ada hal, nggak ada masalah dia. Jadi valid. Nah, kalau yang ini coba, yang ekspresi yang kedua ini tidak valid itu. Masukkan seperti tadi. Push ke apa? Dipush ke stack, berikutnya di pop. Nah, nanti ada ini. Duh, ini pasangannya mana? Kok nggak ada? Nah, gitu. Berarti nggak valid. Begitu ya. Lalu yang masalah yang berikutnya adalah untuk menangani metode rekursif. Suatu masalah yang dikerjakan berulang-ulang dengan cara yang sama itu ya. Oke, itu hal-hal yang bisa ditangani dengan stack. Nah, stack. Nah, berikutnya sekarang implementasi dari tumpukan tadi. Implementasi dari tumpukan tadi. Nah, implementasi dengan tumpukan dengan Java ini, untuk kalau Anda nanti menggunakan bahasanya itu untuk membuat tugas itu bahasa Python, karena Anda sesuaikan dengan apa mata kuliah dasar-dasar pemrograman yang sudah Anda ambil, yaitu diberi bahasa Python ya, belajar bahasa Python, Anda belajar bahasa Python, nanti Anda sesuaikan ya, Anda sesuaikan. Kalau misalkan di Python nggak ada ya bagaimana? Disesuaikan lah. Kalau misalkan nggak bisa, sama sekali nggak bisa, ya kasih keterangan gitu ya. Kasih keterangan. Nah, di sini adalah implementasi tumpukan tadi dengan array barisan ya, array barisan. Itu nanti ini juga array itu juga dipakai di mana? Tabel hash ya, tabel hash. Tabel hash itu untuk nyimpen data, datanya itu disimpan di suatu array. Array itu artinya disiapkan terlebih dahulu lokasi-lokasinya sudah siapkan lebih dahulu. Ya kan, array disiapkan ukurannya misalkan 100 lokasi, 100 lokasi misalnya. Jadi sudah disiapkan terlebih dahulu. Terlepas nanti data yang mau masuk berapa. Ya, jadi sudah disiapkan dulu banyaknya lokasi, baru nanti dipakai untuk menyimpan data. Ya, tentunya data yang bisa disimpan itu akan tersimpan semua kalau data yang mau disimpan itu sebanyak lokasi yang ada di array, atau lebih sedikit dari banyak lokasi yang ada di array. Nah, sebaliknya akan ada yang tidak ditampung, akan ada yang tidak bisa ditampung di
di array itu, ya. Manakala data yang mau disimpan itu melebihi banyaknya lokasi yang ada di array, ya kan? Lokasi yang ada di array cuma 100. Lalu data yang mau dimasukkan itu ada 110. Nah, berarti kan ada 10 data yang mau tidak bisa ditampung, ya, tidak bisa disimpan, ya. Tidak bisa disimpan. Nah, ini adalah tumpukan dengan menggunakan array, ya. Dengan menggunakan array, ya, tadi. Pokoknya filosofinya itu. Array itu harus disiapkan dulu banyaknya lokasi berapa, harus disiapkan dulu banyaknya lokasi berapa, nah, baru mau dipakai untuk nyimpen data. Nah, kalau data yang mau dipakai untuk nyimpen, data yang mau disimpan di tumpukan yang menggunakan array tadi, maka kapasitasnya terbatas dong. Ya, kapasitasnya terbatas karena array itu kapasitasnya sudah ditentukan terlebih dahulu, terbatas. Oleh karena itu, kalau di tumpukan yang menggunakan array itu ada kemungkinan data yang mau disimpan itu ada kemungkinan ada data-data yang tidak bisa disimpan karena banyaknya data yang disimpan itu melebihi banyaknya lokasi yang ada di tumpukan. Gitu ya. Intinya itu aja. Intinya itu aja. Nah, soal yang kedua, soal nomor 2 nih ya. Soal nomor 2 untuk tugas kelompok, tugas kelompok yang tugas 1. Soal yang nomor 1 tadi konversi bilangan. Soal yang nomor 4 tadi pembalikan string. Soal yang nomor 2 ini yaitu implementasi tumpukan menggunakan array, filosofi array. Jadi kalau menggunakan array filosofinya ya tadi, berarti kapasitasnya sudah terbatas, maka tumpukannya kapasitasnya terbatas sesuai dengan array yang digunakan, ya. Lalu kalau kapasitasnya terbatas artinya tidak bisa menyimpan data sebanyak berapapun, ya. Hanya bisa dipakai untuk menyimpan data sebanyak, ya, kapasitasnya tumpukan itu berapa. Kalau kapasitas dari tumpukan itu cuma 20, ya hanya bisa dipakai untuk menyimpan data sebanyak 20. Kalau memasukkan datanya ke tumpukan itu misalkan mau dimasukkan 25 data, maka yang bisa dimasukkan ke tumpukan hanya 20 data pertama. Nah, 20 data pertama. Nah, data ke-21, ke-22 sampai ke-25 itu tidak bisa dimasukkan ke tumpukan. Nah, jadi program Anda nanti gitu, ya. Program Anda nanti gitu. Jadi Anda buat program implementasi tumpukan, tapi tumpukannya itu dengan array. Artinya kapasitas dari tumpukannya itu terbatas, ya, terbatas, ya. Terbatas, misalkan Anda dibatasi berapa, ya sesuai dengan batas dari tumpukannya pun itu ditentukan di keyboard, dari keyboard, bukan ditulis di listing program. Jadi dinamis, ya. Jadi kapasitas dari tumpukan itu bisa berubah-ubah antara pas running 1 dengan running berikutnya itu bisa berubah-ubah. Pas running 1 mungkin Anda tentukan kapasitasnya cuma 20, pas running kedua mungkin bahkan cuma 10, pas running ketiganya mungkin 50, seterusnya. Gitu ya. Paham ya? Nah, gitu. Nah, gitu. Lalu programnya nanti, ya, gambarannya dulu, ya, gambarannya seperti itu. Lalu kalau katakanlah katakanlah nih, programnya udah jadi, misalnya udah jadi. Di run, pertama kali yang muncul adalah suatu kalimat perintah, itu tentukan apa ya, kapasitas tumpukan. Tentukan kapasitas tumpukan atau dalam kurung banyaknya elemen array. Banyaknya elemen array. Tentukan kapasitas tumpukan atau banyaknya elemen array. Jadi apa maksudnya? Maksudnya apa namanya? Data-data yang dimasukkan ke tumpukan itu seperti di array, seperti di array. Jadi yang masuk di data yang masuk di tumpukan pertama kali itu adalah elemen array yang pertama. Data yang masuk yang kedua kali ke tumpukan itu elemen array yang kedua, dan seterusnya, gitu ya. Gitu. Jadi saya ulangi, setelah program Anda jadi, tidak ada error, tidak ada bug, jadi di running itu jalan, ya. Maka begitu di run program yang pertama kali itu muncul perintah seperti ini.
tentukan kapasitas tumpukan garis miring banyaknya elemen array. Jadi Anda menentukan kapasitasnya, ya kan 10 ya. 10 enter. Berarti kapasitasnya cuma 10. Dan setelah itu masukkan inputkan data-data Anda. Data-data yang diinputkan itu maksudnya nanti mau disimpan ke tumpukan ya. Mau disimpan ke tumpukan. Masukkan data-data Anda. Artinya data-data Anda yang mau diinputkan ke layar ya, mau diinputkan ke layar dari keyboard, ketik dari keyboard itu terserah Anda. Mau kurang dari kapasitas dari tumpukan boleh, mau sama dengan kapasitas dari tumpukan boleh, mau lebih besar dari tumpukan boleh. Jadi tiga-tiganya bisa ditangani oleh program. Tentunya kalau banyaknya data yang mau dimasukkan ke tumpukan itu kurang dari kapasitas tumpukan, ya semuanya masuk ke tumpukan nanti ya. Semuanya masuk array. Kalau banyaknya data yang mau diinputkan ke tumpukan itu sama dengan banyaknya kapasitas array, banyaknya kapasitas tumpukan, berarti semua data masuk, tidak ada data yang ditolak. Nah, gitu ya, semua data masuk. Tidak ada data yang tidak bisa dimasukkan ke tumpukan, gitu ya. Nah, sebaliknya kalau banyaknya data yang Anda input itu melebihi kapasitas dari array atau kapasitas dari tumpukan, maka ada sekian data yang tidak bisa dimasukkan ke tumpukan. Dan itu diterangkan sama program Anda. Misalkan apa namanya, kapasitasnya tadi 10 ya, 10. Terus Anda memasukkan data. Inputkan data-data Anda, input. Misalkan sampai 15. Sebelum Anda ngenter inputnya berarti masih berarti sama si program itu dianggap masih nginput lagi sebelum ngenter. Sebelum ngenter ya. Atau mungkin bukan enter lah, mungkin apa? Mungkin apa? Mungkin tanda bahwa input sudah selesai mungkin dengan apa gitu kan, bisa kan ya, dengan apa, bukan enter ya. Kalau enter mungkin input data pertama, input data kedua kan enter, input data pertama enter, data kedua enter, data ketiga enter, data ke-15 enter, lalu mungkin input 0 ya kan. Input 0 itu menandakan bahwa input data sudah berakhir kan, itu bisa kan, input 0 atau apa gitu kan, bisa itu. Nah terus itu kan tadi misalkan datanya 15 yang ada input ya 15. Nah, setelah itu setelah itu kan berarti kan masukkan ke tumpukan tuh. Masukkan ke tumpukan atau masukkan ke array ya. Masukkan ke array. Kapasitas array-nya dari 10, data yang diinputkan 15 ya, 16 sama tadi. Sama data yang menyatakan bahwa itu sudah berakhir. Penginputan data sudah berakhir. Nah, data yang menyatakan tanda bahwa penginputan data sudah terakhir itu bukan dianggap bukan termasuk data ya, bukan termasuk data. Jadi datanya 15 yang sudah diinputkan, maka yang masuk itu ada 10 data yang pertama ya. 10 data pertama masuk ke tumpukan sebagai elemen-elemen array. Nah, terus ada keterangan. Misalkan keterangannya gimana? Kalimatnya ya bikin yang bagus lah kalimatnya ya. Kan kalimatnya Anda yang bikin sendiri di program tuh. Misalkan tadi kapasitasnya 10, Anda nginput sebanyak 15, maka setelah input data selesai, maka program langsung memasukkan sejumlah data itu ke array ya, ke tumpukan yang berupa array. Oke. Nah, maka nanti muncul gini, data-data yang masuk ke tumpukan adalah data pertama, data kedua, data ketiga, apa namanya kan, namanya apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-10 gitu ya. Terus bawahnya data ke-11 sampai ke-15 yaitu disebutkan sama program apa misalkan nama orang gitu kan, Andi, Agung, Bima, Cakra, Wawan, dan tidak masuk ke tumpukan. Gitu. Nah, jadi itu komentar itu bahwa data ke-11, 12, dan seterusnya, dan namanya itu dimunculkan juga, itu kan sesuai dengan nama data yang Anda inputkan tadi. Jadi komentarnya beda-beda kan, tergantung input data yang Anda inputkan tadi dan tidak masuk dan tidak bisa dimasukkan ke
tumpukan ya, tidak bisa dimasukkan ke array. Itu ya. Bisa seperti itu ya. Terus setelah itu setelah ada keterangan seperti itu, ada perintah lagi. Apakah Anda mau memproses apa misalkan? Apakah Anda mau melakukan input sejumlah data lagi? Iya apa tidak ya? Iya, kan? Iya. Enter, gitu. Begitu enter, tentukan banyaknya elemen array atau tentukan banyaknya elemen array garis miring kapasitas tumpukan. Titik dua kan di situ kan? Anda ngisi cuman jangan 7, enter 7, enter. Berikutnya ada perintah lagi. Masukkan data-data Anda. Data-data Anda itu artinya nggak harus 7, bisa kurang dari 7, bisa pas sama dengan 7, bisa melebihi 7, bisa berapapun ya. Sampai tadi input, terus terakhir Anda kasih tanda bahwa itu tanda bahwa penginputan data selesai gitu ya. Setelah itu ada keterangan yang masuk ke tumpukan atau array data apa saja gitu kan. Lalu yang tidak masuk array juga dijelaskan seperti itu. Nah, seperti itu ya. Itu program nomor 2. Tugas nomor 2 ya. Program. Semuanya kan program ya. Nah, ini Java. Ini Java ya. Java seperti ini, Java. Jadi ini menggunakan tadi menggunakan array, tumpukan yang menggunakan array. Ini di Java ya. Nanti untuk Python ya sesuaikan. Public class. Kalau Java itu kan nama file itu class, gitu kan ya. Masih ingat ya? Nah, ini kelas tumpukan. Nah, itu menyatakan bahwa ini menggunakan array ya. Dan kapasitasnya batasi 8. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti. Program ini sangat-sangat statis karena apa? Karena data yang mau dimasukkan ke dalam array atau ketumpukan itu ditulis di listing program. Nah, ini jangan seperti ini ya, jangan seperti ini. Jadi data-data yang mau dimasukkan ke tumpukan yang berupa array tadi itu ditulis di layar komputer dari keyboard atas permintaan program yang Anda running gitu ya. Jadi programnya dinamis. Oke, itu yang pertama ya. Program yang pertama yaitu itu tadi menggunakan tumpukan menggunakan array, implementasi tumpukan menggunakan array. Jadi di sini terbatas kapasitas dari tumpukannya terbatas sesuai dengan kapasitas yang Anda tentukan sebelumnya. Kapasitasnya berapa ya sesuai dengan itu kapasitas yang Anda tentukan sebelumnya atas permintaan dari program. Kapasitasnya kan diminta sama program kan, suruh menentukan. Nah, programnya yang bikin Anda. Jadi Anda bikin, Anda diperintah oleh program Anda. Nah, gitu ya. Terus itu berarti nomor 2 tadi ya, nomor 2. Nomor 1 tadi konversi bilangan, nomor 2 yang ini yaitu implementasi tumpukan dengan array. Nah, nomor 3 adalah sama implementasi tumpukan dengan stack. Ya, dengan stack ya. Ini di Java ya. Kalau di Java apa namanya? Perwujudan tumpukan dengan stack itu di Java sudah disiapkan ini kelas yang namanya stack. Jadi kalau mau melakukan implementasi tumpukan dengan menggunakan stack, maka di Java harus diimplementasi program itu, di listing program itu harus menyertakan perintah ini, import java.until.stack titik koma. Nah, ini. Seperti itu. Nah, maka untuk di Python sesuaikan dengan apa namanya fasilitas-fasilitas yang disediakan di Python ya. Fasilitas-fasilitas yang disediakan di Python. Ini menggunakan stack. Lah, apa namanya tumpukan dengan stack itu artinya di sini tumpukannya tidak ada batasnya.
nggak ada batasnya. Tumpukan kan nggak ada batasnya sebetulnya. Kalau yang tadi kan tumpukan tapi dengan array itu udah dibatasi terlebih dahulu. Jadi kalau yang pertama tadi terbatas, kalau yang kedua ini dengan stack di Java sekali lagi sesuaikan dengan di Python ya itu di sini tidak terbatas. Jadi berapapun data yang Anda inputkan itu semuanya masuk ke tumpukan, semuanya masuk stack. Tidak ada data yang ditolak, tidak ada data yang tidak ditampung di tumpukan. Gitu ya. Sudah jelas nih. Nah, ini fungsi-fungsi fungsi stack ini ya. Fungsi stack di Java itu menyediakan beberapa perintah ya yang bisa digunakan ya, yang bisa digunakan. Di antaranya ada push, ada pop ya. Ini fungsi perintah dasar push dan pop tadi kan. Kalau ditemukan cuma push sama pop aja sebetulnya kan. Ya ada perintah yang lainnya sebetulnya. Seperti misalkan pick, seperti misalkan get ya. Seperti apa lagi? Clear, remove kan sama ya. Clear, remove kan sama ya. Jadi push menaruh ya. Menaruh data yang namanya yang di dalam kurung itu apa? Misalkan push egg ya, menyisipkan data yang namanya egg di puncak tumpukan gitu ya. Kalau pop ya sebaliknya nggak usah disebutkan nama datanya karena yang di pop itu otomatis data yang ada di paling atas gitu ya. Jadi nggak perlu disebutkan yang mau diambil itu data apa, nggak perlu tahu. Lalu pick itu fungsi ini, perintah ini memberikan nilai balik berupa elemen yang ada di puncak. Jadi maksudnya perintah pick ini untuk melihat sebetulnya melihat data yang ada di puncak itu data yang namanya apa. Nah, namanya apa? Empty, SMT udah jelas ya. Empty menghasilkan true kalau memang tumpukannya itu tidak menampung objek apapun, kosong ya. Sebaliknya ya false kan gitu ya. Lalu get index. Index ini suatu angka yang merupakan indeks ya. Jadi menghasilkan elemen yang berada di indeks itu. Jadi seperti pick tadi. Kalau pick kan cuman menghasilkan elemen atau memberikan penjelasan, memberikan informasi elemen yang ada di puncak. Kalau pick. Kalau get index kan memberikan informasi elemen yang ada di tumpukan tadi pada indeks atau urutan kesekian gitu ya. Itu. Kalau first element, last element sama apa udah jelas ya. First element itu ya memberikan informasi, nanti hasilnya memberikan informasi data yang ada di paling dasar tumpukan, ya kan? Elemen yang pertama kali yang ada di paling dasar tumpukan, lalu last element ya yang berada di uh, puncak tumpukan ya. Elemen yang terakhir, clear yang menghapus semua elemen, seterusnya ya. Nah ini contoh program statis, ini juga program statis tadi. Ini adalah implementasi tumpukan dengan stack. Jadi harus menyertakan perintah ini harus nih import java.until.stack titik koma. Lalu ini susunannya mengikuti aturan di Java, gitu ya. Oke, nah ini programnya statis karena data yang mau ditampung atau yang mau dimasukkan ke tumpukan ditulis di listing program. Nah, sekali lagi tidak boleh seperti ini. Data yang mau dimasukkan ke listing program itu ditulis dari keyboard sesuai permintaan dari program Anda setelah di-run. Jadi setelah di-run program Anda itu Anda rancang di mana programnya itu meminta sesuatu ke Anda. Nah, minta sesuatu ke Anda. Kalau dalam hal ini di program ini setelah programnya benar di-run, maka permintaannya adalah masukkan data-data Anda, ya kan gitu ya. Input data-data Anda, input. Sampai terakhir, nah tanda bahwa Anda sudah
berakhir menginputkan data, tandanya apa? Anda kasih ya, kasih apakah Anda nginput -1 artinya proses penginputan data sudah selesai, ataukah Anda nginput 0, nah, atau Anda nulis N atau apa ya, bisa di setting ya. Oke, setelah itu ya sudah. Setelah itu semua data tadi masuk ke tumpukan, urutannya adalah perintah yang ini kan sekuensial, perintah seperti ini sekuensial ya. Jadi yang data yang dimasukkan pertama kali tadi ya masuk di tumpukan pertama kali di paling dasar tumpukan. Ini. Yang pertama kali tadi data apa? Yang kedua data apa? Berarti di tumpukan yang kedua. Yang ketiga tadi data apa? Dan seterusnya ya. Ini masuk tumpukan. Nah, setelah itu apa namanya? Ini jadi ini yang pertama kali data yang pertama kali diinput sama Anda dari keyboard ya. Nah, masuk di tumpukan di paling awal ya. Ini data yang kedua. Data yang ketiga dan seterusnya kalau Anda misalkan input sampai 20 data, ya ini data ke-20 misalkan seperti itu kan. Oke. Jadi yang ini implementasi tumpukan dengan stack. Kalau di Python sesuaikan sekali lagi implementasi tumpukan dengan stack ini adalah soal tugas 3, soal tugas nomor 3 ya. Untuk tugas kelompok tugas 1. Tugas kelompok tugas 1. Nah, yang nomor 4 yang tadi itu adalah membalik string ya. Dia ada 4 nomor. Sudah jelas ya. Nomor 1 konversi bilangan. Nomor 2 adalah implementasi tumpukan dengan array. Berarti kapasitasnya terbatas. Yang nomor 3 adalah implementasi tumpukan dengan stack. Berarti kapasitasnya tidak terbatas. Yang nomor 4 adalah membalik string. Membalik string ya. Nah, kapan tugas-tugas itu Anda kerjakan? Nah, kapan tugas-tugas itu Anda kerjakan? Ini ya. Jadi tugas kelompok nanti ada 6 tugas kelompok. 6 aja udah cukup lah, udah banyak. 6 tugas kelompok artinya setiap tugas itu ada banyak soal seperti ini ya. Ini tugas 1 ada 4 soal. Mungkin tugas 2 nanti ada 6 soal misalkan seperti itu misalkan ya. Tugas 3 ada berapa soal seperti itu. Nah, apa anggotanya untuk kelas kita anggotanya berapa ya? Saya belum ngecek belum ngecek di Siakat. Iya, Rizky berapa? 35, Pak. 35 ya. Bikin aja 9 kelompok. 9 kelompok berarti kalau 4 kan 36 ya. Kalau 35 berarti yang 8 kelompok itu anggotanya 4, yang 1 kelompok anggotanya 3. Gitu ya. Nah, anggotanya kalian sendiri yang menentukan. Terserah. Saya tinggal terima jadi ya. Kelompoknya terima jadi. Ya. Jadi 35 bikin 9 kelompok, ada yang 4 anggotanya. Kalau 4 semua kan kalau 4 semua 36. 4 kali 9 36 berarti 35, yang 1 kelompok anggotanya 3. Gitu ya. Seperti itu. Nah, tugas-tugas kelompok ini tadi, tugas kelompok ini nanti karena baru 1 tugas ini yang tahu ya. Itu nanti dipresentasikan setelah UTS dan setelah materinya selesai semua. Setelah materi kuliah itu selesai semua disampaikan ya. Dan ini saya usahakan selesainya lebih cepat ya. Mudah-mudahan pertemuan ke-9 sudah selesai kuliahnya. Materinya sudah selesai ya. Itu sudah selesai lah. Pertemuan ke-10 sampai pertemuan sebelum UAS itu untuk presentasi tugas kelompok, presentasi program.
Nah, yang presentasi itu adalah semuanya presentasi. Jadi kalau di sini tadi ada 4 nomor, misalkan ya, ada 4 nomor, terus anggota kelompoknya 4, ya dibagi satu-satu, satu-satu ya, dibagi satu-satu, dibagi satu-satu. Oke. Terus presentasi. Nah, justru presentasi program itu anu apa namanya TikTok lah ya antara yang presentasi dengan yang nanya dengan saya gitu ya. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Nah, gitu kan. Oh iya, ternyata belum bisa. Nah, itu berarti anu apa ketahuan dari situ menilainya dari saat presentasi itu. Ya. Oke. Jadi kalau anggotanya 4, soalnya 4 ya satu-satu gitu ya. Tapi kalau anggotanya 3, soalnya 4. Nah, ya masing-masing satu-satu, terus sisanya masih satu soal kan. Nah, satu soal itu terserah mau dikerjakan berdua atau dikerjakan salah satu orang misalkan yang nomor 4 misalkan dikerjakan siapa gitu. Pokoknya ini ada 4 soal, anggotanya 3, masing-masing satu nomor satu nomor satu nomor satu nomor satu nomor, masing-masing presentasi nomor yang nomor apa namanya nomor masing-masing yang dikerjakan ya nomor yang dikerjakan dipresentasikan. Lalu yang satu nomor nah, terserah kesepakatan kelompok itu apakah mau dikerjakan oleh salah satu anggota ataukah dikerjakan berdua. Nah, terserah ya. Yang jelas juga dipresentasikan siapa yang mengerjakan gitu ya. Dengan kata lain, meskipun tugas kelompok nilainya tidak harus sama dalam satu kelompok, tidak harus sama dan tidak harus berbeda juga. Tidak harus sama artinya juga tidak harus berbeda. Nilainya bisa bisa saja sama semua, bisa saja tergantung nanti presentasinya bagaimana kan. Jadi tidak harus sama ya. Jadi nanti kalau ada yang protes, Pak, nilai kelompok saya itu 90, kok saya cuma 75. Nah, emang ya, tergantung presentasi atau program yang dipresentasikan ya. Selengkap apa dan seperti itu ya. Itu. Nah, untuk ini untuk latihan dulu aja ini ya. Latihan dulu. Untuk tugas mandiri, untuk tugas mandiri nanti aja deh. Banyak soal nanti, banyak. Oke ya, jadi untuk kuliah pertemuan yang kedua ini saya pikir cukup ya. Cukup sampai sini, materinya udah habis kan. Jadi eh, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Untuk soalnya jelas ya, udah jelas ya. Soal tugas jelas ya, karena kemarin yang kelas satunya itu begitu selesai kuliah nanya, Pak, yang nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana. Jadi udah saya pertegas ya. Nomor 1 tadi yang konversi bilangan. Konversi bilangan sekali lagi kalau bisa tidak harus dari biner ke 3 bilangan yang lain, tidak harus dari biner ya, tidak harus dari desimal maksudnya ya. Tidak harus dari desimal ke 3 bilangan yang lain, tetapi bisa saja dari biner. Kalau dari biner ke 3 bilangan yang lain berarti outputnya desimal, oktal, heksa. Nah, gitu kan. Kalau inputnya biner. Kalau inputnya heksa, berarti outputnya desimal, biner, oktal. Nah, gitu kan. Nah, seterusnya seperti itu ya. Itu konversi nomor 1. Nomor 2, implementasi stack tadi dengan array. Berarti kapasitas dari stacknya terbatas. Artinya nampungnya di stacknya itu hanya sesuai dengan kapasitas dari tumpukan di mana kapasitasnya itu disesuaikan kapasitasnya itu ditentukan dari keyboard. Jadi kapasitasnya itu ditentukan dari keyboard, bukan kapasitas dari tumpukannya itu ditentukan di listing program, bukan. Karena kapasitasnya itu di kapasitasnya itu ditentukan saat running program, maka kapasitasnya itu bisa berubah-ubah.
Tapi yang jelas terbatas. Ya, yang jelas terbatas. Gitu ya. Lalu yang nomor 3 juga implementasi stack, tapi menggunakan stack. Yang tadi ya. Yang nomor 2 tadi menggunakan array yang menjadikan kapasitas dari tumpukannya terbatas. Lalu yang nomor 3, kapasitasnya tidak terbatas, artinya Anda memasukkan data berapapun, masuk ke dalam tumpukan. Jadi kalau ketumpukan tentunya itu tadi, yang jelas. Data yang diinput pertama kali pasti masuk ke tumpukan pertama kali juga. Jadi paling dasar. Nah gitu ya. Data yang diinput terakhir kali dari keyboard, maka masuk di tumpukan juga terakhir kali. Jadi ada di puncak. Nah, gitu. Jadi tinggal gitu aja. Nanti kalau misalkan urutan datanya ditumpukan kebalik, berarti kan salah programnya, ya kan? Kalau salah berarti nilainya kurang, gitu. Terus nomor 4 itu tadi, membalik string. Nah, gitu ya. Oke, demikian ya kiranya untuk kuliah yang kedua. Rizky dicatat ya, kuliah yang kedua itu hari apa, online offline dicatat, yang hadir berapa dicatat, Baik, Pak. gitu ya. Ada pertanyaan barangkali? Cukup ya, gitu ya. Maaf, Nanti yang ketiga diusahakan luring ya, lebih enak luring sebetulnya memang. Pak, maaf. Apalagi kalau ya Ini deadline tugasnya sampai tanggal berapa, Pak? bukan deadline tugas itu tadi, tugasnya ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu dipresentasikan setelah minggu terakhir kuliah. Minggu terakhir kuliah itu kapan kira-kira? Kira-kira minggu terakhir kuliah itu pertemuan ke-9. Pertemuan terakhir kuliah saya maksudnya ya. Bukan kuliah secara umum. Pertemuan terakhir kuliah materi dari saya. Jadi saya usahakan pertemuan ke-9 itu materinya terakhir, habis di pertemuan 9. Kenapa begitu disebut? Karena waktu sisanya dipakai untuk presentasi tugas. Kenapa presentasi tugas lama? Iya lama, lama. Jadi tugas 1 itu 9 kelompok ya, 9 kelompok 35 mahasiswa, ke 35 mahasiswa semuanya presentasi. Ya, kalau 35 mahasiswa itu masing-masing 15 menit, ya tinggal dihitung aja. 35 kali 15 berapa? Ya kan? Belum pergantian dari mahasiswa ke mahasiswa lain paling enggak kan perlu waktu 1 menit, 2 menit gitu kan. Ya mungkin nanti dibatasi. Jangan sampai lama-lama, jangan 15 menit. Mungkin kalau bisa 20 menit itu untuk satu kelompok. 20 menit satu kelompok. Berarti kalau 20 menit satu kelompok, kalau 4 orang begitu ya, anggotanya 4 orang, ya 5 menit diatur begitu ya. Atau 25 menit lah kan untuk satu kelompok. 25 menit satu kelompok. Kalau 9 kelompok ya 25 kali 9 kan sudah berapa? 225 menit. 225 menit bagi 60 berapa jam itu? Nah, lama ya. Nah nanti untuk presentasi tugas itu online saja, karena kalau online kan bisa waktunya lebih fleksibel ya. Artinya misalkan mulainya jam 1 begitu, nanti pas asar break sebentar, istirahat, nanti habis asar jam 4 mulai lagi sampai maghrib, misalkan belum selesai, maghrib break sampai jam setengah 7 atau sampai jam 7 gitu, jam 7 mulai lagi sampai habis gitu. Begitu pengalaman kemarin-kemarin seperti itu gitu ya. Jadi nggak ada deadline ini, nggak ada deadline. Cuman saran saya sebaiknya dikerjakan dari awal karena ini nanti tugas berikutnya menyusul. Nanti sebentar lagi ada tugas yang kedua. Sebentar lagi nanti ada tugas yang ketiga. Lama-lama nanti sampai kok sudah 6-nya sudah tugas 1 sampai tugas 6 sudah diberikan semua, tetapi kok belum mulai mengerjakan. Lah nanti kan kerepotan sendiri ya. Sebaiknya dicicil dari sekarang. Oke, jelas ya? Maaf, kalau buat yang tugas mandiri itu nanti dipresentasikan juga, Pak. Enggak, kalau tugas mandiri cukup dikerjakan di kertas, terus dikumpulkan. Taruh aja di meja saya. Tugas mandiri ya, tugas Itu individu. dikumpulkannya kapan? Biasanya waktunya ya berapa hari gitu ya, 3 hari misalkan. Tugas atau seminggu gitu. Ya, tergantung soalnya. Kalau soalnya banyak itu mungkin kasih waktu seminggu gitu. Itu tulis dikerjakan di kertas. Jadi itu berarti belum ditugaskan ya, Pak? Belum ada. Belum ada. Nah, masih nyantai lah.
pertemuan pertama kedua itu masih nyantai, belum ada tugas. Ini udah ada tugas kelompok ini, bisa dicicil dulu ini. Ya, cicil dulu tugas ini. Nah. Oke ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, maka kita akhiri pertemuan kita sore ini. Sudah asar juga. Jam 15:08, 9 menit. Dasar ya. Kita akhiri, maka materi bab 2 sudah jelas ya. Bab berapa? Ini bab 2 ya. Bab 2 ya. Tumpukan sudah jelas. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan untuk materi bab berikutnya. Ya. Kalau materi bab berikutnya itu ya tadi akan saya kebut ya, mungkin bab minggu depan itu bab 3, bab 4 mungkin ya. Kita lihat materinya nanti ya. Oke ya, kita akhiri pertemuan kita sore ini. Selamat sore semuanya, sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.